Hari ini tema kita adalah The Storm. Kita baca dulu dari Yunus 1 ayat 3 sampai 4. Kita sedikit mengulang untuk ayat 3-nya ya. Aku baca ayat 3, teman-teman baca ayat yang keempat ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Oke, dan ini menarik ya. Yunus lari ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Kata jauh dari hadapan Tuhan itu di dalam Alkitab kita mempunyai makna yang sangat dalam. Kenapa? Karena kata jauh dari hadapan Tuhan itu sebenarnya berarti Yunus itu pergi jauh dari mukanya Tuhan. Jadi Yunus tidak ingin bertemu dengan Allah. Yunus ingin lari di mana Allah itu tidak ada di sana. Jadi itu artinya pergi dari hadapan Tuhan atau pergi dari muka Tuhan. Di dalam Alkitab kita kata itu hanya muncul 16 kali. Dan pertama kali muncul di dalam kisah Kain. Jadi kalau kita membaca misalnya di dalam Kejadian 4, nanti kita baca di sini, ternyata menarik kalau Kain itu juga melakukan yang sama seperti yang Yunus lakukan. Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Kain juga pergi jauh dari hadapan Tuhan. Nah, mungkin ada yang mosok sih, nah di mana? Nah, aku jelasin sedikit ya. Kalau kita baca Alkitab kita, Kejadian 1 sampai Kejadian 2, Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Lalu Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Ini anggap saja gambarannya dari Taman Eden, mereka berjalan keluar dari Taman Eden. Seakan-akan pintunya ditutup karena di sini nanti ada 2 kerubim yang menjaga kan. Jadi mereka nggak lagi bisa masuk. Akhirnya Adam dan Hawa membangun sebuah keluarga di luar dari Taman Eden. Nah, kalau teman-teman bayangin itu harusnya kayak gini. Kalau Allah menciptakan, dulu itu ada misalnya dunia ya. Lalu dalam dunia itu misalnya ada daratan. Nah, di daratan itu ada wilayah yang namanya Eden. Jadi ada wilayah yang namanya Eden. Di dalam Eden, Allah membangun sebuah taman. Kalau membaca taman di Eden, berarti sebuah taman di dalamnya Eden. Jadi daratan. Lalu ada wilayah yang diberi nama Eden. Lalu ada taman. Di dalam taman ini ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di pohon inilah, di pusatnya kan dari pohon kehidupan, di mana ada pusat kehidupan, di mana Allah hadir sebenarnya bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya istilah Taman Eden itu di dalam Alkitab digambarkan sebagai sebuah gunung yang tinggi. Sebuah gunung di dalam Alkitab digambarkan sebagai sebuah tempat di mana Allah itu bertemu dengan umatnya. Nah, jadi gunung, makanya ada di kitab Keluaran ada Gunung Sinai. Musa naik ke Gunung Sinai, tempat di mana Musa bertemu dengan Allah. Allah digambarkan di sebuah tempat yang tinggi. Taman Eden juga digambarkan sebagai sebuah tempat yang tinggi. Ya, jadi pusatnya ada di Taman Eden. Lalu mereka keluar. Kemungkinan mereka masih bisa hidup di wilayah yang namanya Eden, karena yang dikuncikan ke tamannya. Mungkin mereka hidup di Taman Eden. Dan mungkin ketika mereka punya anak, Kain dan Habel, mereka menceritakan kisah mereka kepada Kain dan Habel. Nah, lalu Kain dan Habel mempersembahkan korban di Kejadian 4. Ini mereka mempersembahkan korban. Kemungkinan ya, di depan pintu masuk Taman Eden, kemungkinan. Kalau enggak di mana lagi? Kenapa? Karena Adam dan Hawa tahu Allah ada di Taman Eden. Maka kemungkinan Kain dan Habel mempersembahkan korban menghadap Taman Eden. Nah, tetapi kita tahu yang satu diterima, yang satu ditolak. Nah, kalau kita baca, kita buka aja ya. Kejadian 4 ayat 7. Ini enggak ada di slide ya. Kejadian 4 ayat 7. Ketika Kain mulai emosi kan Tuhan bilang, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ayat 7, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Itu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, "Kalau kamu berbuat baik, bukankah aku akan menerima korbanmu?" Tetapi itu terjemahan juga masih kurang baik. Kalau kita baca Alkitab bahasa Ibrani-nya, itu mengatakan, "Kalau kamu berbuat yang benar, bukankah aku akan menunjukkan mukaku kepadamu?" Nah, jadi Tuhan ingin mengatakan,
aku akan menunjukkan mukaku kepadamu jika kamu berbuat baik. Tetapi Kain memilih untuk marah. Ya kan? Tuhan bilang bagian berikutnya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya apa? Dosa sudah mau masuk nih. Dosa sudah mengintip. Di mana dosa? Kemungkinan ya ular di pohon itu. Di pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ular sudah mengintip nih. Hati-hati. Kalau kamu diterkam sama si iblis. Makanya hati-hati. Tapi Kain memilih berbuat jahat kan dengan membunuh si Habel. Nah kemudian di ayat 16, kalau kita mana ya? Enggak ada ya. Di ayat 16. Lalu Kain ketika membunuh, Tuhan bertemu dengan Kain, di manakah adikmu, ya kan? Lalu Kain bilang macam-macam, lalu Tuhan menghukum Kain, memberikan kutukan. Di ayat 16 Tuhan berkata, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, berarti Kain pergi kemana? Menjauh dari Taman Eden. Kalau kita baca di seluruh Alkitab, istilah menjauh dari Taman Eden itu digambarkan dengan pergi ke timur, pergi keluar dari Taman Eden. Jadi kalau tadi Taman Eden digambarkan sebagai sebuah gunung atau dataran yang tinggi, maka Kain turun dari Taman Eden. Kain keluar, menuruni dan keluar ke arah timur. Di Alkitab kalau kita baca, keluaran itu selalu ke arah timur, keluar, pembuangan selalu ke arah timur. Sedangkan nanti kalau kita baca di kitab Keluaran, ada bait Allah, kemah suci. Kemah suci itu arahnya kemana? Pusatnya kemah suci itu di mana? Sebenarnya menghadap ke barat. Kalau kita membaca, ini mungkin agak sedikit Bible study, nggak apa-apa, sedikit aja. Jadi kalau ini kemah suci ya, jadi ada wilayah perkemahan, ya kan, sama kayak daratan. Ada wilayah perkemahan. Lalu ada wilayah yang namanya kemah suci. Nah, di dalam kemah suci ada wilayah lagi ruang kudus. Nah, ruang kudus berarti ada sesuatu yang spesial dari kemah suci. Ada sesuatu yang spesial, ini kan? Ini menggambarkan apa? Taman Eden. Lalu ada ruang maha kudus di mana Allah hadir. Jadi puncaknya ada di situ. Tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya di ruang maha kudus. Jadi ada sesuatu yang spesial. Dan ini menghadapnya kemana? Selalu ke barat. Sedangkan Keluaran selalu menghadap ke timur, arahnya ke timur. Di Alkitab itu menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti untuk menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Supaya kita tahu. Makanya orang Yahudi pun kalau berdoa, dulu menyembahnya ke mana arahnya, jelas. Kemudian ketika muncul bait Allah di Yerusalem, mereka kalau beribadah sekarang menghadapnya ke Yerusalem. Yerusalem apa? Tempat Allah hadir. Jadi selalu digambarkan Allah hadir di sebuah tempat yang tinggi. Yerusalem itu sebuah tempat yang tinggi loh, bukan tempat yang rendah. Makanya kalau orang Yahudi saat ini kalau ke Yerusalem mereka menyebutnya sebagai aliyah, pendakian, karena Yerusalem tinggi. Jadi Allah bertemu dengan umatnya di tempat yang tinggi. Ya, maka di Mazmur ada kan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, tempat yang tinggi. Selalu Alkitab menggambarkan Tuhan sebagai Allah yang hadir di tempat yang tinggi. Nah, kita lihat tadi ya kisahnya Kain. Kain pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Kain ingin, udahlah aku sudah nggak mau sama Tuhan, aku mau pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Nah, kenapa Kain pergi dari hadapan Tuhan? Jawabannya adalah karena Kain kecewa sama Tuhan. Kain kecewa karena korbannya tidak diterima oleh Tuhan. Terlebih lagi, kalau kita baca di Kejadian 4 ya, ketika Allah memberikan hukuman ke Kain, Kain bilang, hukumanku terlalu besar. Ya kan? Hukumanku terlalu besar, lebih dari yang aku bisa tangguh. Jadi kenapa Kain lari? Karena Kain kecewa sama Tuhan. Kenapa Yunus lari? Karena Yunus juga kecewa sama Tuhan. Yunus kecewa, kenapa Allah mau meminta dia pergi ke Niniwe? Kenapa Allah meminta dia untuk memberitakan pertobatan ke Niniwe? Kenapa Allah meminta dia memberikan pesan keselamatan untuk Niniwe? Kenapa harus Niniwe? Kita bahas minggu lalu. Niniwe sebuah kota yang kejam, kota yang penuh dengan kekerasan. Kenapa pesan ini harus diberikan ke Niniwe? Yunus gak paham pikiran Allah, maka dia kecewa sama Tuhan. Itulah mengapa Yunus lari kemana? Ke Tarsis yang letaknya itu jauh kan? Mari kita udah bahas ya. Kalau Yunus di tengah, Niniwe di sebelah timur, kemudian Yunus pilih ke Tarsis, sejauh-jauhnya yang dia bisa pergi. Karena dia kecewa sama Tuhan. Yunus seakan-akan ingin bilang, sudah enggak usah pakai Allah-Allahan lagi. Aku sudah kecewa sama Tuhan, aku tidak mau ikut sama Allah lagi.
Matanya Yunus tertutup oleh selaput keegoisan. Dia merasa dirinya lebih hebat daripada Allah. Dia merasa bahwa harusnya hanya dia dan orang Israel saja yang diselamatkan oleh Allah. Kenapa Allah mau menyelamatkan bangsa lain? Kenapa Allah mau menyelamatkan bangsa Niniwe? Bukankah harusnya Allah itu hanya menyelamatkan Israel dan dirinya orang Israel? Kenapa Allah mau menyelamatkan bangsa lain? Nah, ini kita baca seterusnya ya, kita akan tahu nanti kisah-kisahnya. Bagaimana Allah itu bukan hanya Allahnya orang Israel, tapi Allahnya seluruh dunia. Ini kita akan bahas itu dalam beberapa minggu ke depan. Nah, kita lihat kembali ya ke ayat 3. Ini sesuatu yang menarik sedikit aja. Ini Bible study sedikit. Ada yang menarik dari Alkitab kita. Alkitab kita itu di dalam bahasa Indonesia, terjemahan teman-teman bawa Alkitab, bentuknya selalu cerita, kalimat terus. Padahal sebenarnya Alkitab itu mengandung sebuah keindahan. Kalau teman-teman bisa membacanya. Nah, contohnya di ayat 3. Di Alkitab kita bentuknya cerita. Tapi sebenarnya itu membentuk sebuah struktur yang indah sekali. Karena strukturnya ini simetris, paralel. Coba aja buka Alkitab kita terus dibandingin. Kita buka aja ya, biar kita bisa compare ya. Jadi kita hari sedikit aja untuk Bible study. Sedikit aja ya. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Allah. Di bagian akhir ayat ketiga dikatakan apa? Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Allah. Ada pengulangan. Jadi seperti sandwich ya, ada dua struktur yang sama. Kemudian bagian keduanya, ia pergi ke Yafo. Kata aslinya bukan pergi, tapi turun ke Yafo. Karena tempat tinggalnya Yunus itu di tempat yang tinggi, kayak di Tembalang gitulah ya. Terus dia turun ke Marina, dia turun. Lalu dia turun ke Yafo. Bagian ininya, ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar. Sebenarnya berkata dia bukan naik kapal, tapi dia turun ke kapal itu. Jadi turun. Lalu ada bagian tengahnya, dia menemukan sebuah kapal, lalu dia membayar ini, dan pusatnya di tengah yang pergi ke Tarsis. Artinya ayat ketiga yang panjang itu sebenarnya hanya ingin mengatakan satu hal. Yunus itu pergi ke Tarsis. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan struktur seperti ini, intinya itu yang di tengah. Jadi kitab Yunus itu banyak seperti ini. Cuma kita nggak bisa melihat karena pakai Alkitab bahasa Indonesia, gitu kan? Yang tidak menunjukkan hal-hal seperti ini. Nah, kita bahas sedikit tentang Tarsis ya. Minggu lalu sudah kita bahas sedikit, dan ini kita sedikit saja lebih tambahan sedikit. Karena apa? Karena Tarsis tadi ya, inti dari ayat ketiga itu adalah di Tarsisnya. Kata Tarsis ya, kita muncul dalam banyak ayat. Misalnya yang pertama, Tarsis digambarkan sebagai negeri yang jauh, negeri di pinggir pantai, negeri yang indah. Di dalam Yeskiel, Tarsis adalah sebuah nama batu yang menghiasi tatanan dari Lucifer sebelum dia jatuh. Ya kan? Jadi di Yeskiel 28 ini berbicara tentang Taman Eden tapi yang di surga, tempatnya Lucifer ada sebelum dia jatuh. Lalu juga di dalam Raja-Raja, Tarsis adalah sumber dari kekayaan. Tarsis adalah tempatnya, surganya dunia. Sebuah tempat di mana banyak orang non-Israel yang menikmati hidup di sana. Tarsis berbicara tentang kenikmatan tanpa ada Allah. Atau kita bisa bilang Tarsis adalah Eden, Taman Eden, tetapi yang tidak seharusnya. Yunus merindukan Eden, tetapi Yunus bukan mau kembali ke Eden yang ada Allahnya, tetapi Yunus mau lari ke Taman Eden yang tidak ada Allahnya. Dia ingin mencari kebahagiaan, tetapi dia tidak ingin melibatkan Allah di dalamnya. Bukankah kita juga seringkali mencari kebahagiaan di dalam hidup ini? Kita ingin hidup kita bahagia. Apakah hidup bahagia itu salah? Tidak. Tetapi seringkali kita ingin bahagia tetapi di luar Allah. Kita ingin bahagia sendiri. Kita nggak mau melibatkan Allah di dalam kebahagiaan kita. Makanya kalau kita melihat ada banyak sekali orang yang misalnya ketangkap sama polisi karena sedang melakukan sesuatu yang enak-enak. Ya, entah apapun itu kan mereka mengira itu enak-enak. Tapi ketika ketangkap polisi kan mereka saya menyesal dan begitu kan. Nah, enak-enak yang dia lakukan, entah apapun itu ya pikiran teman-teman terserah lah mau mikir yang mana gitu kan. Nah, enak-enak itu adalah sebuah kebahagiaan, tetapi tidak ada Tuhannya di sana. Yunus seakan-akan ingin pergi ke sebuah tempat yang aku bisa rileks, aku bisa menikmati hidupku, tetapi aku tidak mau ada Allahnya. Contoh real, orang bekerja untuk apa? Untuk dapat uang. Kenapa mereka mau punya uang? Aku ingin punya uang banyak supaya
bisa kaya, supaya punya rumah yang mewah, supaya bisa pakai baju yang keren, supaya bisa memboroskan uang yang aku suka. Apakah punya uang yang banyak itu salah? Tidak. Apakah dengan bahagia punya uang yang banyak itu salah? Tidak. Kamu mau holiday ke Amerika, ke Eropa, kamu setiap tahun mau satu negara, it's okay, no problem, ya kan? Kamu mau bahagia itu tidak ada yang salah. Tetapi jika kita melupakan Allah di dalam kekayaan kita, maka disitulah yang namanya sudah salah. Ada orang bilang, aku sudah bekerja, aku sudah kaya, aku sudah ke gereja kok setiap hari Minggu. Salahnya di mana? Ya enggak salah sih kamu ke gereja tiap hari Minggu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kamu ke gereja? Ya, kenapa kamu ke gereja? Aku sudah rajin berdoa sehari 2 kali, sehari aku 10 kali, makan 2 kali, ini 2 kali, ini 2 kali. Apakah kurang doaku? Enggak salah sih, kamu mau setiap hari 24 jam doa terus itu ya enggak salah. Tetapi kenapa kamu berdoa? Nah coba, kenapa kamu berdoa? Kamu ke gereja, kenapa kamu ke gereja? Mau menyembah Tuhan. Oh moso. Ayo. Moso. Coba tanyakan ke hati kita. Kalau kita berdoa, moso, kita mau berdoa ke Tuhan. Ya ke Tuhan atau mau nitip Tuhan, Bu, ya tolonglah ini bisnisku diokekan sekali. Tuhan tolonglah besok aku ujian, Bu, ya diluluskan nilainya. Tuhan tolonglah, Bu, ini aku kan makan ini supaya nggak ada racunnya di sini. Tuhan, aku kan mau ini. Jadi sebenarnya kita berdoa karena mau dekat sama Tuhan atau karena kita punya agenda kita sendiri di dalam doa kita. Hati-hati. Kita bisa bertindak religius, rajin ke gereja, pelayanan, membantu orang, menyumbang, donasi, banyak berdoa, berpuasa, kamu mau menyiksa dirimu apapun lah. Jadi yang salah, tetapi ketika kamu melakukan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirimu, maka kamu tidak sedang menyembah Tuhan, sedang menyembah diri kita sendiri. Rajanya bukan Tuhan, tetapi hidup kita sendiri. Hati-hati ya kalau kita berdoa. Tidak salah loh berdoa, tapi kalau berdoa dengan cara yang salah, hati-hati. Sekarang ada ayat kan, kalau kamu berdoa tapi tidak terkabulkan, mungkin kamu doanya salah. Nah, mungkin kamu salah berdoa. Yang kamu minta bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Nah, hati-hati. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita bekerja, kita sekolah, kita belajar, kita main game bahkan, semua dilakukan hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri ya. Jadi hati-hati dalam hidup kita. Oke. Seperti kata pengkhotbah ya. Dia bisa mendapatkan kekayaan, dia bisa mendapatkan kekuasaan, dia bisa mendapatkan banyak sekali perempuan, ya kan ada Salomo. Dia bisa mendapatkan anak yang banyak, dia bisa mendapatkan hikmat dengan baca banyak buku. Tetapi jika itu semua dilakukan, dicari di luar dari Allah, maka pengkhotbah berkata semuanya sia-sia. Kenapa semua sia-sia? Apakah salah jadi orang pinter? Apakah salah jadi orang kaya? No, sekali lagi, tidak salah. Tapi kalau itu semua kita cari di luar dari Allah, maka itu semua percuma. Ya, Salomo bilang, aku sudah menjelajahi semua, tetapi buat aku, hatiku masih ada yang kosong. Kenapa? Seperti Agustinus pernah berkata, ini sering kali aku kutip ya. Dia berkata, Tuhan, Engkau menciptakan kami hanya untuk-Mu. Hati kami tidak akan pernah bisa tenang sampai hati kami beristirahat di dalam Engkau. Hati kita tidak diciptakan untuk dunia ini. Hati kita diciptakan untuk Tuhan. Makanya kita mau sekaya apapun, hati kita tidak akan pernah puas. Karena hati kita bukan diciptakan untuk uang, tetapi untuk Tuhan. Teman-teman yang belajar cari ilmu, hati kita tidak diciptakan untuk cari ilmu, tetapi diciptakan untuk mengenal Allah. Di dalam kita belajar di sekolah, di dalam kita belajar nanti di kuliah, di dalam kita bekerja nanti, semuanya untuk mencari Allah, untuk mengenal Allah. Tujuan hidup ini hanya satu, mengenal Allah. Kalau di dalam hidup kita sampai kita mati, tidak bisa yang namanya mengenal Allah, maka percuma punya uang banyak, percuma jadi orang yang pinter, percuma hidup. Ya, jadi percuma hidup kalau tidak bisa mengenal Allah. Allah adalah tujuan dari hidup kita. Dan yang terakhir kita bahas tentang badai. Nah, dari ayat ketiga ke ayat yang keempat, ada sebuah perpindahan yang sangat cepat. Awalnya berbicara tentang Yunus di daratan, tiba-tiba sudah di kapal. Jadi ini peristiwa perubahan yang sangat cepat. Kita tahu Yunus mau lari menjauh dari Allah, tetapi dia lupa kalau Allah adalah Allah yang maha hadir dan Allah yang berkuasa atau berdaulat. Allah yang bisa hadir dimanapun.
Itulah mengapa walaupun Yunus lari, di ayat 4 dikatakan tetapi Tuhan. Kata tetapi Tuhan di dalam adegan yang baru di lautan, itu artinya apa? Artinya adegan lautan bukan ceritanya Yunus, tapi ceritanya Tuhan. Yunus tadi di 1-3 mau lari sejauh apapun, ayat 4 tetapi Tuhan. Di perjanjian baru ada banyak sekali kata tetapi Tuhan. Kita dulu sudah berdosa bla 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 bla, tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Kita dulu sudah bla 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 bla, tetapi Tuhan. Tetapi Tuhan. Kalau teman-teman baca perjanjian baru menemukan kata tetapi Tuhan, hati-hati. Berarti ada penulisnya ingin kita membelokkan pikiran kita. Dulu begini, tetapi Tuhan. Bukan kita, tetapi Tuhan. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang mau menyelamatkan. Manusia bisa lari sejauh yang dia mau, tetapi Tuhan tetap bisa mengejar. Karena Allah kita jauh lebih hebat daripada kita. Allah kita jauh lebih berkuasa daripada kita. Tetapi Tuhan menurunkan. Kata menurunkan artinya adalah melempar. Seperti kalau kita mau lempar tombak itu. Tuhan melempar. Apa yang dilempar Tuhan? Angin ribut. Ini juga terjemahan kurang tepat. Artinya adalah angin yang besar. Ingat kemarin kita baca apa? Kota yang besar. Sekarang angin yang besar ke laut. Lalu terjadilah badai yang besar. Penulisnya ingin kita berpikir. Ada kota sudah besar seSemarang gitu ya, tapi lebih besar dari Semarang. Ada angin ribut, angin yang kencang, tapi lebih besar dari yang kita bisa pikirkan. Ada badai yang sudah besar, tapi ini jauh lebih besar dari yang kita bisa pikirkan. Nanti Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Kita pikirkan ikan yang besar, paus gitu mungkin. Nah, tapi yang lebih besar lagi, apa ya? Di dalam pasal keempat, Yunus marah dengan kemarahan yang besar. Sudah jengkel, tapi ini jengkel yang lebih besar lagi. Nah, jadi penulisnya ingin kita berpikir sesuatu yang lebih dari normal. Dan yang menariknya adalah ketika badai itu datang, kapal itu hampir terpukul hancur. Artinya sebenarnya bukan begitu kalimatnya, tetapi kapal itu berpikir bahwa dia akan hancur. Ini sedikit komedinya kitab Yunus. Kapalnya berpikir, Yunusnya nggak mikir. Kalau kita baca di ayat 5, Yunusnya tidur, tapi kapalnya berpikir kalau dia mau hancur. Yunusnya enak-enak tidur, kapalnya yang berpikir. Nah, sekarang kita fokus ke badainya saja. Kenapa ada badai? Kenapa ada badai? Karena Yunus mau lari. Andaikan Yunus nggak mau lari, ada badai nggak? Tidak akan ada badai. Dari sini kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan, pasti ada konsekuensinya. Entah itu hal yang berhubungan dengan agama atau tidak, tetapi apapun yang kita lakukan dalam hidup pasti ada konsekuensinya. Contoh yang gampang, kalau kita belajar, pasti kita pinter. Kalau kita nggak belajar, pasti nggak jadi pinter. Ada konsekuensi. Kalau kita rajin olahraga, jadi sehat. Kalau kita tidak rajin olahraga, mungkin gampang sakit. Ada konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil. Masalahnya, kalau kita berbicara tentang dosa, kalau kita berbuat dosa, dosa bukan hanya membuat kita terkena konsekuensi akibat dari dosa kita, tetapi dosa juga menyeret kita, membawa kita jauh lebih dalam, masuk lebih dalam ke dalam dosa itu. Dosa bukan hanya membawa konsekuensi, tetapi dosa juga menyeret dan menjerat kita. Ada sebuah quote menarik yang ingin aku bahas ya. Ravi Zacharias pernah berkata, dosa membawa kita lebih jauh dari yang kita mau pergi. Dosa membawa kita lebih lama dari yang kita inginkan. Dosa membawa kita lebih mahal dari yang ingin kita bayar. Mungkin teman-teman pernah, udahlah nyontek sekali-sekali lah. 1 kali aja. Habis nyontek sekali, ketagihan. Kan? Dosa membawa kita lebih jauh dari yang kita inginkan. Kita cuma pengen 1 kali. Tapi karena nggak ketahuan, ingin 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya kan? Biasanya kan lebih jauh, lebih lama. Aku cuma mau nonton sekali, habis, lanjut lagi, lebih lama dan lebih mahal. Wah, sekali aja lah, judi sekali aja, 10.000. Wah, aku kok menang ya, dapat 2 kali lipat nih. Besok lagi yang lebih mahal. Ketika hilang, miskin, kok gitu ya aku kemarin ya, kan? Dosa membawa kita lebih jauh dari yang kita mau, lebih lama dari yang kita inginkan, dan lebih mahal dari yang kita bisa bayar. Awalnya dosa terlihat indah dan menyenangkan di mata kita.
Tetapi kalau kita melakukan dosa itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita akan terjerat dan sulit untuk lepas darinya. Adam dan Hawa melihat buah itu indah. Awalnya indah. Ketika habis dimakan, terus apa yang terjadi? Dia mulai melemparkan masalah. Adam, kamu di mana? Aku sembunyi, bla bla bla. Kenapa kamu makan? Bukan aku, dia. Ya kan? Ketika di luar Taman Eden, Adam berdosa lagi enggak kira-kira? Pasti. Jadi bukan hanya sekali, tetapi akan terus menerus. Awalnya mungkin indah, tetapi akhirnya tidak pernah indah. Hati-hati sama dosa. Misalnya, kalau hati kita iri, dia kok lebih keren ya, dia kok lebih pinter ya. Lalu dari iri hati, 1, mulai curang. Wah, aku harus bisa jatuhin dia nih. Dia dapat uang lebih banyak nih. Dia dapat teman lebih banyak nih. Dia lebih pinter nih. Mulai cara curang, mulai curang. Habis curang apa? Kalau ketahuan, mulai bohong. Habis bohong apa lagi? Kalau perlu temannya dibuang, dihianati, mengkhianati, membuang. Apapun yang kita bisa lakukan. Habis itu apa lagi? Apalagi. Ya kan? Dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4 dan terus. Sampai kapan? Ya, sampai muncul dosa lainnya lagi. Ya, jadi hati-hati sama hati kita ya. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena 1 Petrus 5. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati. Iblis selalu standby untuk menerkam kita. Makanya hati kita tidak boleh lengah. Harus hati-hati. Harus selalu memikirkan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Tetapi yang jadi masalah, apapun masalah yang menimpa hidup kita, kan tidak selalu berhubungan dengan dosa kita. Ya enggak? Mungkin kita seperti pelaut di kisah Yunus. Dia enggak dosa, enggak salah apa-apa. Yang salah Yunus, tapi kok dia yang kena badai. Ya enggak? Oh, pelautnya enggak salah, pelautnya enggak lari, kena apesnya bareng. Nah, kalau kita mungkin di dalam hidup ini mengalami hal-hal seperti ini, contoh lah COVID ini, yang bocor COVID-nya kan bukan kita yang bocorin. Lah kok keluarga kita yang kena COVID? Lah kok kita yang kena dampaknya? Kok kita yang nggak boleh ke sekolah? Kok kita yang nggak boleh pergi keluar? Kok kita yang kena dampaknya? Kan bukan salah kita. Nah, kita harus paham, kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka segala macam kejahatan, segala macam penderitaan itu juga bisa terjadi. Kita harus paham itu. Jadi kalau kita melihat itu, harus paham, kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, melihat betapa ini ya, tidak semua badai dalam hidup kita berasal dari dosa kita. Faktanya kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Melihat banyaknya dosa yang sudah kita perbuat dan melihat banyaknya badai di dalam hidup kita, pertanyaannya buat kita saat ini adalah apakah kita mau hidup di dalam penderitaan, di dalam keputusasaan, di dalam kesedihan, atau kita mau hidup di dalam pengharapan. Ada banyak orang di dunia ini yang mati karena bunuh diri, karena mereka depresi, mereka putus asa, mereka mengalami banyak sekali badai, dan mereka sudah, aku nggak sanggup lagi, sudah, aku nggak percaya sama Tuhan lagi, udahlah, aku tak mati aja. Mungkin seperti Yunus nanti, kita baca lagi, mungkin next week ya, Yunus, udahlah, aku tak lompat aja ke laut, biarkan aku yang mati aja, kalian nggak usah kena badai, aku yang mati, all clear, semua selesai. Mungkin kita seperti itu, punya pemikiran seperti itu. Ya kita nggak tahu, aku nggak tahu, mungkin ada yang pernah berpikir seperti itu. Jadi, kalau kita pernah memikirkan seperti itu, kita harus paham. Bagi orang Kristen, penderitaan bukan akhir dari segalanya. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, betul. Tetapi dunia kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Dunia kita bukan akhir segalanya, kematian bukan akhir segalanya. Ada kehidupan nanti di langit baru dan bumi yang baru. Ada kehidupan yang nanti. Kamu mati, kamu belum betul-betul mati. Kalau kamu orang Kristen yang percaya sama Tuhan, yang beriman sungguh-sungguh, masih ada kehidupan lagi. Tapi kalau kamu tidak mau percaya sama Tuhan, kamu memilih dirimu dibandingkan Tuhan, ketika kamu mati, akan ada kematian lagi nanti di neraka. Betul? Alkitab kan bilang seperti itu. Ada kematian yang kedua. Dunia bukan akhir dari segalanya. Kalau kita mengalami badai,
Kita tidak perlu berputus asa. Kenapa? Orang Kristen nggak perlu putus asa, karena Allah kita berkuasa. Allah kita bisa menggunakan badai masalah di dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai hukuman, tetapi Allah juga bisa mendatangkan kebaikan bagi kita melalui badai yang kita alami. Teman-teman pasti tahu Roma 8 ayat 28, ayat terkenal ya, yang sering kali dibacakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bisa menggunakan badai hidup kita. Allah bisa menggunakan masalah kita untuk membangun iman kita. Saat Allah ingin membuat Abraham menjadi manusia yang beriman, Allah juga membuat dia sebagai bapak orang beriman. Dalam prosesnya, Allah membuat Abraham menjalani tahun-tahun yang sulit sambil menunggu seorang anak, yaitu Ishak. Saat Allah ingin mengubah hidup Yusuf, Allah membuat Yusuf menjalani tahun-tahun yang sangat sulit. Di dalam sumur, di dalam penjara, Yusuf mengalami banyak sekali kesulitan. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Allah juga ingin membentuk kita. Allah ingin menyempurnakan kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi nggak bisa langsung instan. Butuh proses. Proses itu pasti kita akan mengalami masalah. Kita pasti akan mengalami badai di dalam hidup kita. Badai setiap orang memang berbeda, tetapi tujuannya satu, memurnikan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Memahami hal ini harusnya kita sadar kalau kita mengalami badai masalah di dalam hidup kita nggak seharusnya marah sama Tuhan, tetapi kita bisa menggunakan badai itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki hati kita. Kalau kita pernah dihianati oleh teman baik kita, gunakan itu sebagai kesempatan untuk mengecek hati kita. Apakah teman kita adalah segalanya bagi kita atau Tuhan yang segalanya? Kalau kita pernah dibenci oleh orang, apakah kita berpikir bahwa harga diri kita adalah segalanya atau Tuhan yang jadi segalanya? Kalau kita kehilangan kenyamanan hidup kita misalnya menerima penyiksaan, apakah kenyamanan hidup adalah segalanya bagi kita atau Tuhan adalah segalanya? Kita harus memikirkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Badai menunjukkan kondisi hati kita yang sesungguhnya. Di dalam setiap badai ada kesempatan kita untuk mengecek hati. Ada orang bilang, ketika COVID datang, kehidupanku hancur semua, imanku berubah, aku tidak lagi mempercayai Tuhan. Ada banyak sekali kisah orang keluar dari kekristenan karena mereka kecewa sama Tuhan. Pertanyaannya, apa ya COVID itu mengubah hatimu menjadi tidak setia sama Tuhan? Menurutku tidak. Masalah itu tidak mengubah hati kita. Masalah itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kamu ketika kena COVID misalnya, kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, pertanyaannya, kamu percaya Tuhan itu ngapain? Apa cuma supaya Tuhan sebagai alasan supaya kamu nggak sakit? Supaya Tuhan jadi jimat? Supaya aku bisa mendapatkan A, B, C, dan E? Apakah Tuhan adalah alat? Atau Tuhan adalah Allah? Ketika masalah datang, kita cek hati kita. Apakah hati kita menyembah Tuhan atau bukan? Jadi masalah menunjukkan kondisi hati kita. Terakhir, bagian paling terakhir. Mungkin kita sering kali bertanya tentang badai. Oke, kita hidup di dunia yang berdosa gitu ya. Kita paham ada banyak sekali masalah. Tetapi dalam hidup ini, dunia kita, bukankah ada banyak orang baik? Bukankah ada banyak orang yang tidak berdosa? Tetapi kenapa mereka mengalami hal yang buruk? Bukankah ada bayi yang belum lahir tapi sudah diaborsi oleh ibunya? Bukankah ada orang Yahudi yang tidak bersalah tapi dibunuh oleh Hitler? Bukankah ada orang yang tidak bersalah tapi kena tsunami? Kenapa ada banyak sekali hal buruk terjadi pada orang yang baik? Kalau ingin tahu jawabannya sederhana. Pertanyaan ini adalah kalimat yang salah. Di dunia kita tidak ada yang namanya orang baik. Setiap orang pasti pernah berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan di dalam Alkitab pun karakter yang hebat sekali seperti Abraham, Nuh, dan Ayub juga pernah berdosa. Pertanyaan kenapa hal jahat terjadi pada orang baik hanya pernah terjadi satu kali, dan itu di kayu salib. Satu-satunya orang yang baik, satu-satunya manusia yang hidup kudus, satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa, tetapi dia mengalami semua kejahatan yang pernah manusia berikan.
Dan dia adalah Tuhan Yesus. Dia yang suci, yang kudus, yang tidak mengenal dosa, tetapi harus disiksa, disalib, dan mati. Kita adalah manusia yang berdosa. Kalau kita menerima hukuman, itu hal yang wajar. Tetapi ketika seorang manusia ini, Allah yang menjadi manusia ini, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia tidak berdosa, tapi dia mengalami penderitaan. Dia mengalami bagaimana dihianati oleh Yudas, oleh Petrus. Dia mengalami disiksa, diludahi, dicerca, dimaki. Tetapi kenapa dia masih mau melakukannya? Karena dia datang untuk menebus dosa kita. Allah yang menjadi tempat kita bergantung, mengetahui apa itu penderitaan, bukan hanya karena dia adalah Allah yang tahu segalanya, tetapi karena dia pernah mengalaminya sendiri. Itulah mengapa kalau kita mengalami penderitaan, kita bisa berlari dan datang kepada Allah, karena Allah pernah mengalaminya. Karena Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib. Tuhan Yesus pernah mengalami dan merasakan itu semua. Penderitaan bukan hanya cara Kristus menjadi seperti kita dan menebus kita. Tapi penderitaan juga adalah cara Allah mengubah kita menjadi seperti Dia. Dan kita bisa mengalami penebusannya. Itu berarti penderitaan kita, meskipun itu menyakitkan, meskipun kita harus kehilangan saudara kita, meskipun kita harus kehilangan harga diri kita harus kehilangan teman kita, tetapi itu semua dipenuhi dengan tujuan Allah. Pada akhirnya kita bisa berkata, di dalam setiap masalah hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah. Pertanyaan untuk kita pikirkan di rumah, badai masalah apa yang pernah kita alami di dalam hidup kita? Mungkin itu menyakiti hati kita. Apa yang pernah kita alami? Dan bagaimana cara Allah bisa mengubah hidup kita melalui badai yang kita alami?